الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. Masyarakat muslimin jamaah maghrib dengan rahmat Allah. InsyaAllah untuk maghrib ini kita lanjutkan kajian kita kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali rahimahullah, masih menyangkut fadilah al-jamaah, fadilah berjamaah, kelebihan tentang berjamaah, kelebihan berjamaah. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali mengutip beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengutip beberapa perkataan sahabat dan begitu juga para tabi'in. Kita lanjutkan, wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darain amin. Wa qala al-Hasan la tusallu khalfa rajulin la yakhtalifu ila al-ulama. Ini hadis yang terakhir kemarin kita baca. Kata Imam Hasan radhiyallahu anhu, jangan sama sekali kalian salat di belakang seseorang yang tidak bolak-balik ke ulama. Artinya seseorang yang menjadi imam sedangkan tidak mencari ilmu terlebih dahulu. Ini jangan kalian salat di belakang seseorang yang tidak mendatangi ulama. Artinya tidak mencari ilmu. Jadi pengen tampil tapi tidak memiliki ilmu. Ini dalam Islam tidak dianjurkan, karena syarat imam yang pertama, syarat utama seseorang imam harus memiliki ilmu tentang salat berjamaah. Bagaimana salat sehingga sah, salat berjamaah sah. Ini yang harus dimiliki oleh seseorang imam. La tusallu khalfa rajulin la yakhtalifu ila ulama. Jangan sama sekali kalian salat di belakang seseorang yang tidak mendatangi ulama. Artinya menuntut ilmu. Kemudian at-tabi'in, al-Imam An-Nakhai, beliau berkata, mathalul ladzi ya'ummu an-nasa bighairi ilmin mathalul ladzi yakilu al-ma' fil bahr la yadri ziyadatahu min nuqsanih. Perumpamaan orang yang menjadi imam tanpa ilmu. Jadi imam tanpa ilmu. Imam modal suara bagus ataupun modal bacaan bagus. Karena dalam salat terutama imam yang paling dibutuhkan ilmu, bukan suara bagus, bukan hafiz. Enggak harus hafiz. Misalkan dari awal salat sampai selesai salat, bacaan yang dibaca cuma qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Rakaat kedua gitu juga qul huwallahu ahad, Allahu akbar. Sah salatnya. Kecuali Fatihah. Fatihahnya semua harus dipelajari. Sedangkan ayat, misalkan ini seorang imam tidak hafal sama sekali kecuali Yasin. Waladhdallin amin, Yasin, Allahu akbar. Sah salatnya. Ataupun enggak baca sama sekali ghairil maghdubi alaihim waladhdallin amin, Allahu akbar. Sah salatnya. Artinya hafal Quran bukan syarat untuk jadi imam. Suara bagus bukan syarat untuk jadi imam. Imam yang paling dulu syarat adalah seseorang yang memiliki ilmu. Walaupun ada sebagian hadis yang menjadi imam, sebagian hadis menyebutkan bahawa yang menjadi imam adalah yang paling qari dari golongan kalian. Ini Rasulullah mengatakan ke sahabat, yang menjadi imam adalah aqra'ukum, yang paling qari dari kalian. Artinya yang paling banyak hafal Quran. Ini kata ulama, karena sahabat dulu tingkatan keilmuan mereka itu ditentukan oleh banyaknya hafalan. Beda sama sekarang. Sekarang banyak hafal Quran 30 juz, rukun salat enggak tahu. Saya pernah dulu pas di pondok hafal Quran, anak kecil. Selesai baru bangun tidur, langsung ngambil Quran, hafal Quran, megang Quran tanpa wudu, haram. Ini contoh yang ngapal Quran tapi tidak dibarengi oleh ilmu. Dan kebanyakan rumah tahfidz sekarang seperti itu. Banyak rumah tahfidz terutama di Indonesia yang seperti itu. Ngapal Quran tidak ada ilmu. Ngapal teks doang. Teks kalau kita tanya dari kali kita maksudnya apa, wallahu a'lam.
Bukan berarti enggak boleh, bagus. Ngapal Quran bagus. Tetapi ada yang lebih penting. Dalam Islam ini ada namanya tartibul awaliyat. Menertibkan tingkatan yang paling dibutuhkan, yang paling aula, yang paling afdal. Jadi jangan sampai rukun salat belum tahu, syarat wudu belum tahu, rukun wudu belum tahu, tiba-tiba ngapal Quran. Jangan ngafal Quran. Apa hukum ngafal Quran? Wajib? Tidak wajib. Fardu kifayah ngafal Quran. Dalam arti satu daerah ada satu saja yang ngafal Quran, sudah cukup. Sudah menggugurkan dosa dari semua masyarakat yang tinggal di daerah itu. Nah, itu hafal Quran hukumnya fardu kifayah. Sedangkan mempelajari hal wudu, mempelajari rukun wudu, syarat salat, rukun salat, fardu ain, wajib diketahui oleh semua manusia yang sudah baligh. Yang baligh berakal wajib mengetahui. Jadi yang paling penting dalam salat jamaah adalah ilmu. Walaupun hadis Rasulullah tadi menyebutkan yang menjadi imam adalah orang yang paling qari, artinya yang paling banyak hafalan. Karena di masa Rasul tingkatan keilmuan antara satu sahabat dengan sahabat yang lain ditentukan oleh banyaknya hafalan. Karena sistem cara menghafal sahabat dulu seperti dikisahkan Sayyidina Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar, mereka ngapal Quran setiap 5 ayat dikisahkan. Hafal Quran 5 ayat. Itu mereka itu 5 ayat itu yang pertama mereka pelajari dulu tafsirnya. Mereka pelajari dulu sampai waqaf ibtida'nya. Di mana tempat diwaqaf, di mana tempat dimulai lagi. Sampai semua dipelajari, artinya semua yang menyangkut ayat ini dan kemudian diamalkan. Selesai diamalkan semua, artinya ayat dari hafal, kemudian artinya tafsirnya sudah tahu semua, keilmuan dari ayat 5 ayat sudah digali semua. Kemudian setelah itu mereka sudah mengamalkan 5 ayat ini, sudah benar-benar diamalkan, baru mereka lanjut hafalan. Enggak, kalau anak seorang enggak, kalau yang sekarang hafal semalam 5 halaman. Wallahu alam lakum salam, enggak paham semua. Itu di awal sampai akhir dia hafal teks, enggak paham sama sekali. Beda sahabat. Kalau sahabat lu ngapal Quran enggak banyak-banyak. Ngapal beberapa ayat tapi mereka tidak melanjutkan hafalan sebelum ayat ini mereka pahami, mereka perdalami, mereka mereka pelajari semua sampai mereka mengamalkan ini ayat. Selesai semua diamalkan, ayat sudah benar-benar diamalkan, sudah kuat, baru mereka lanjutkan hafalan. Nah, ini cara ngapal Quran ulama dulu, sahabat. Makanya wajar Rasulullah ketika mengatakan yang berhak menjadi imam adalah yang paling qari dari kalian. Karena di masa sahabat yang paling banyak hafalan itulah yang paling banyak ilmu. Karena sistem mereka ngapal seperti itu. Beda seperti sekarang. Kalau sekarang ngapal teks doang, enggak paham sama sekali. Nah, ini yang terjadi banyak. Kadang-kadang anak-anak kecil yang seharusnya belajar fikih dulu, minimal belajar cara salat, cara wudu, cara ini enggak, ditinggalin semua ngapal Quran. Ngapain ngapal Quran? Ntar selesai ngapal Quran bangga, oh hafiz. Jadi ngapal Quran tujuan untuk membanggakan diri, berbangga-bangga, tujuan untuk takabur, merasa dirinya bangga. Nah itu kalau sudah ngapal Quran biasanya nggak mau lagi belajar agama. Karena dia menganggap kamu ini sudah ngapal, saya sudah hafal Quran, semua ilmu Islam dalam Al-Quran, artinya saya sudah hafal semua fikih itu semua dalam Al-Quran. Ketika saya ngapal Quran sama dengan saya sudah menjadi wali, sudah menjadi alim ulama kabir, nggak perlu lagi belajar ilmu. Apalagi sudah jadi imam, sudah dicium tangan, sudah dianggap ustaz, nggak mau lagi belajar. Itu kalau disuruh belajar fikih, wallah nggak bakalan mau lagi belajar. Kebanyakan hafiz Quran tidak mau belajar, penyebabnya seperti itu. Karena menganggap kalau sudah ngapal Quran sama dengan dia sudah memiliki segalanya. Padahal kalau kita cek dzalikal kitabu maksudnya apa, enggak paham. Nah ini kesalahan yang paling fatal yang dilakukan para hafiz Quran terutama di negara kita Indonesia. Beda halnya dari negara-negara lain. Negara lain kayak di Yaman, mereka ngapal Quran sampingan. Ngapal Quran tapi ilmu juga ilmu dipelajari. Jadi fikihnya kuat, hafal Quran bagus. Nah, ini baru bagus. Ini yang seharusnya. Tapi terutama dalam jamaah yang paling penting imam adalah ilmu. Ilmu yang paling penting. Walaupun hadis Rasul seperti tadi aqra'ukum, karena orang yang paling alim dalam di kalangan sahabat adalah yang paling banyak hafalan.
Karena sistem mereka hafal seperti itu. Itu metode hafalan para sahabat. Mereka hafal berapa ayat, kemudian mereka pahami semua seluk-beluk ayat ini, tafsirnya semua, ilmu yang dalam pada ayat ini semua dipelajari. Setelah itu baru mereka amalkan. Kemudian setelah kuat mereka amalkan, hatinya sudah benar-benar meresap dengan ayat ini, baru lanjut hafalan. Makanya banyak termasuk Sayyidina Imam Junaid Al-Baghdadi dikisahkan sampai beliau meninggal belum selesai ngapal Quran. Itu imam. Sampai kekuatan hafalan beliau yang semua perkataan beliau jadi sekarang dipakai, semua dikutip perkataan beliau. Tapi dikisahkan, wallahu kisahnya dikisahkan, diriwayatkan sampai beliau meninggal, beliau belum habis hafal Quran. Artinya sistem metode yang mereka pakai dalam hafal Quran seperti itu. Hafal berapa ayat, dipelajari, dipelajari semua keilmuan dari ayat ini dan diamalkan. Setelah diamalkan sudah kuat, baru tambah lagi hafalan. Bukan seperti sekarang kita hafal anak-anak tahfidz sekarang. Oh ngapal, ngapal. Tapi enggak paham sama sekali. Nah ini kesalahan yang harus diubah oleh para hafidz Quran, terutama kita yang hafidz, termasuk saya juga termasuk yang harus mengubah hal. Jadi kata Imam An-Nakhai rahimahullah, seperumpamaan orang yang menjadi imam di kalangan manusia tapi tanpa ilmu, mathalul ladzi yakilul ma' fil bahr. Itu hampir sama persis seperti orang yang kil ini nyukat air dari laut, dari air laut. La yadri ziyadatah min nuqsanih. Enggak tahu setelah diambil air apakah dia tidak mengetahui apakah berkurang air atau bertambah. Itulah perumpamaan orang yang imam yang tanpa didasari oleh keilmuan yang cukup, akhirnya selesai salat enggak tahu apakah salat saya sah, salat saya enggak sah, kemudian jamaah saya benar, jamaah saya tidak sah, ini enggak tahu. Ini perumpamaan orang yang salat berjamaah, salat imam yang tanpa didasari oleh keilmuan. Kemudian termasuk Sayyidina Hatim Al-Asam. Kata beliau, fatatni salatu fil jamaah. Fatatni as-salatu fil jamaah. Suatu ketika kata beliau, saya pernah luput dari salat berjamaah. Enggak salat berjamaah sekali. Sekali enggak salat berjamaah. Fa'azzani Abu Ishaq Al-Bukhari wahdah. Kemudian mentakziah oleh Abu Ishaq kepadaku. Artinya antara kalangan para tabi'in dulu ataupun tabi'in itu ulama salaf dulu, ketika salah satu dari mereka tidak salat berjamaah dianggap musibah, seperti halnya meninggal sunnah takziah. Apabila ada salah satu orang meninggal dari saudara kita sunnah mendatangi untuk takziah. Jadi di kalangan para tabi'in, para tabi'in, para salafus salihin, itu giliran ada sahabatnya yang enggak salat berjamaah, ditakziah ke rumahnya, dia datengin ke rumahnya, dianggap bahwa meninggalkan jamaah adalah sebuah musibah yang paling besar, seperti halnya meninggal yang layak untuk ditakziah. Radhiyallahu anhum ajma'in. Kata Sayyidina Hatim, suatu ketika saya tinggal berjamaah, enggak salat berjamaah. Kemudian fa'azani Abu Ishaq Al-Bukhari, mendatangi oleh Abu Ishaq bertakziah ke rumahku, karena beliau menganggap kawannya yang tidak sejamaah itu sudah mendapat musibah yang besar, seperti halnya meninggal. Walau mata li waladun la'azzani akthar min 10,000 min 10,000. Jadi giliran aku meninggal, giliran aku tanggal tidak salat berjamaah, kata beliau, yang menziarahiku ataupun yang bertakziah ke rumahku Abu Ishaq doang sendiri. Padahal kata beliau, walau mata li walad, kalau misalkan salah satu dari anakku meninggal, la'azzani akthar min 10,000. Sungguh bertakziah kepadaku lebih dari 10,000 orang bakal bertakziah. Ini penyebab kenapa? Kalau meninggal, manusia ini menganggap itu musibah. Kalau ada yang meninggal, musibah. Tapi giliran jamaah, tinggal jamaah enggak ada satu pun yang menganggap itu sebuah musibah. Sehingga kata beliau, li'anna musibat ad-din ahwan 'inda an-nas min musibati dunya. Karena musibah agama itu lebih dianggap enteng, lebih enteng
di sisi manusia dibanding musibah dunia. Kalau meninggal salah satu anak kita meninggal, itu dianggap musibah yang paling besar. Akhirnya semua bertakziah. Tapi giliran kita ninggalin jamaah, nggak ada satu pun nggak ada yang bertakziah. Artinya musibah dunia, musibah akhirat sangat dianggap enteng oleh manusia. Kita nggak berjamaah, jangankan nggak berjamaah, nggak salatnya biasa, nggak salat apa berasa beban ketika nggak salat, santai. Minum khamar, korupsi, nyuri uang sefulan, makan riba, yes. nggak merasa bersalah, tidak merasa berdosa. Inilah yang kata beliau, karena musibah agama ataupun musibah yang menyangkut akhirat lebih enteng di sisi manusia dibanding musibah dunia. Kemudian Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kata beliau, man sami'al munadi thumma lam yujib lam yurid khairan wa lam yurad bihi. Ini yang bahaya. Seseorang yang mendengar munadi, arti munadi di sini azan, yang mendengar suara azan. Seseorang yang mendengar suara azan, thumma lam yujib, kemudian dia tidak menerima suara azan, artinya tidak menjawabnya dan tidak salat berjamaah. Dengar itu azan. Kadang-kadang kita ada yang kesal ketika mendengar azan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Kalau benar-benar kita mengucapkan seperti itu karena benci ke azan, saya murtad, keluar dari Islam. Menghina azan salah satu menghina syiar Islam. Menghina syiar Islam khawatir, dikhawatirkan murtad keluar dari Islam. Yang dengar azan, kalaupun kita lagi malas, udah minimal menjawab azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Walaupun kita saat itu belum sempat, minimal langsung bercita-cita, berkeinginan untuk melakukan salat entar setelah menyelesaikan kegiatan yang sedang kita lakukan. Jangan meremehkan azan. Ya azan lagi. Ini berbahaya. Jadi kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, man sami'al munadi, siapa saja yang mendengar suara muadzin, thumma lam yujib, kemudian tidak menerima, artinya tidak mendatangi, tidak menjawab azan dan tidak bersalat berjamaah, dibiarkan azan. Apa hukumnya? Lam yurid khairan. Yang pertama, beliau itu dianggap orang yang tidak berkeinginan kebaikan. Nah, salat berjamaah salah satu kebaikan yang paling agung. Malahan kita dulu pas di Yaman itu ada satu syekh namanya beliau Syekh Muhammad Ba'udhan. Itu beliau tidak ada dalam sehari ada satu nasihat yang beliau kasih, yang itu diulang-ulang setiap belajar sama beliau. Beliau udah sepuh, 80 lebih, mungkin hampir 90 umurnya, tapi masih kuat, tak pakai kacamata, pendengarannya masih kuat. Subhanallah. Beliau ini tidak ada 1 jam pun kita belajar sama beliau kecuali beliau ngulang nasihatnya hampir mungkin sampai 20 kali setiap sekali belajar. Karena 1 jam dia mantu artinya 1 jam 45 menit. Belajar 1 jam, kalau di Indo 1 jam itu 45 menit. Kalau di sana 1 jam itu 1 jam setengah, 1 jam setengah. Jadi dalam 1 jam, jadi kalau misalnya ini fikih berapa jam hari ini? 1 jam. Oh, artinya 1 jam setengah. Jadi belajarnya sama beliau dalam 1 jam setengah itu beliau masuk kapan? Enggak kayak ada sebagian dosen kita. Kalau beliau masuknya jam 8, beliau datang di kelas jam 8:15 sudah standby di kelas. Subhanallah. Hafizahullah. 15 menit kata beliau, ini kalau ada pertanyaan yang kemarin yang belum dipahami datangin. Jadi saya datang 15 menit sebelum masuk. Sebelum bel beliau sudah datang sekitar 15 menit atau 20 menit. Tujuannya kalau misalkan ada mahasiswa ataupun santri yang belum paham, jangan tanya nanti giliran belajar, tapi nanya sebelum belajar. Jadi ada satu nasihat beliau yang itu nasihat tidak pernah, mungkin ke anak hagaf, dari semua anak hagaf dari angkatan pertama sampai sekarang ngapal itu nasihat beliau. Yang mungkin setiap belajar itu pasti diulang sampai 5-10 kali. Kata beliau, siapa saja yang berkeinginan 3, istri yang soleh, rumah yang bagus, kendaraan yang bagus, kemudian kebaikan akhirat, syaratnya yang pertama salat berjamaah. Yang pertama salat berjamaah. Yang pertama salat berjamaah. Yang kedua amanah. Karena orang enggak amanah kata beliau enggak dapat. Semua dunia, nikmat dunia enggak dapat, nikmat akhirat enggak dapat. Ini orang enggak amanah. Kalau orang yang ke selanjutnya iffah.
Iffah artinya menjaga diri dari maksiat. Menjaga diri dari maksiat. Kata beliau, jangan suka ngelirik perempuan. Ini bagian dari nasihat beliau. Yang pertama salat berjamaah. Salat 5 waktu berjamaah. Salat 5 waktu berjamaah bagi orang Yaman, terutama orang Tarim, itu salat berjamaah itu kayak wajib. Kayak salat wajib. Enggak mau salat dia kalau enggak berjamaah. Nah, tetap tunggu, ada yang nunggu di masjid. Nunggu ngapain? Lagi nunggu orang, kali ada yang datang entar saya pengen berjamaah. Ataupun kadang-kadang ngajak kawan, kamu udah salat, udah bantuin saya. Disuruh kawannya salat sekali lagi untuk membantu dia berjamaah. Ini fadilah berjamaah. Jadi kalau pengen, kata beliau, kalau pengen rumah bagus, kemudian kendaraan yang bagus, istri yang salehah, kemudian akhirat yang bagus, yang pertama salat berjamaah. Ini salat berjamaah diulang. Itu nasihat diulang beliau sekali, bukan seminggu sekali. Dalam setiap belajar sampai 5 kali, 7 kali, 10 kali diulang. Ntar diulang lagi. Ntar setelah 10 menit diulang lagi. Kemudian 10 menit ke depan diulang lagi. Akhirnya enggak ada satu pun mahasiswa yang enggak ngapal nasihat itu. Sampai sekarang kadang udah tamat 10 tahun, 20 tahun, sampai masih keingat itu nasihat beliau. Hafizahullah. Jadi kata Imam Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang pertama salat berjamaah, kedua amanah, yang ketiga iffah. Arti iffah itu afif, menjaga diri dari maksiat. Jadi yang pertama menjaga mata, kata beliau. Jangan suka ngelirik perempuan orang. Ngelirik. Jangan. Kemudian pokoknya berusaha untuk menjaga diri dari melakukan maksiat. Hafizahullah. Jadi kata Imam Ibn Abbas, man sami'al munadi, siapa saja yang mendengar suara azan, thumma lam yujib, kemudian dibiarin diremehkan azan, enggak mau ditepati itu azan, enggak mau didengarin, dan enggak memperhatikan salat berjamaah, lam yurid khairan, itu dia dianggap beliau itu tidak berkeinginan kebaikan, walam yurad bihi, ini yang bahaya, dan tidak diinginkan kebaikan kepadanya. Artinya Allah tidak menginginkan kebaikan. Jadi salah satu tanda-tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita ketika kita mendatangi azan, ketika mendengar azan dan menjawab azan, kemudian mendatangi salat berjamaah. Ini salah satu tanda Allah berkeinginan baik buat kita. Banyak aja, ada banyak hadis-hadis yang sebagai tanda-tanda Allah berkeinginan baik. Seperti man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, termasuk siapa saja yang Allah berkeinginan baik untuk dia, maka Allah memberi paham dia tentang agama. Itu salah satu. Kemudian ada yang lain lagi yang seperti ini, lam yurad bihi, tidak diinginkan kebaikan kepadanya seseorang yang mendengar azan kemudian dibiarin azan. Salat berjamaah. Kemudian Sayyidina Abu Hurairah juga berkata, qala Abu Hurairah radhiyallahu anhu, la an tamla udhud ibni Adam rasasan mudhaban khairul lahu min an yasma'a an-nida thumma la yajibu. Sungguh, kata beliau, dimasukkan ke telinga Bani Adam rasas mudhab. Rasas ini mungkin kalau sekarang timah yang dicair. Artinya benda yang sangat panas. Timah lagi cair itu dituangkan ke telinga, kata beliau, itu lebih baik baginya min an yasma'an nida, dibanding dia mendengar azan kemudian tidak menerima azan, artinya tidak menjawab azan. Lebih baik dituangkan timah panas ke telinga, itu lebih baik dibanding orang mendengar azan mencemelekan azan. Jangankan dijawab azan, jangankan berjamaah, kadang azan pun tidak dijawab. Azan. Beda makanya salah satu tanda orang saleh yaitu orang yang selalu berkeinginan mendengarkan azan. Ini kapan lagi azan? Kapan lagi azan? Kapan lagi azan? Ini salah satu tanda orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diriwayatkan dari bahwa Maimun bin Mahran atal masjid. Ini Maimun bin Mahran datang ke masjid. Faqila lahu, kemudian ada yang berkata bagi-bagilah, inna nas qad sarafu. Maimun, ngapain lagi ke masjid? Orang udah pada pulang. Orang-orang udah pada pulang, udah selesai berjamaah.
Faqala, beliau menjawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya tidak mendapatkan berjamaah bagi mereka itu dianggap, bagi beliau ini menganggap musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena tidak mendapatkan berjamaah. Kemudian kata beliau, la fadlu hadhihi salat ahabbu ilayya min wilayatil Iraq. Kelebihan salat berjamaah ini, kata beliau, kelebihan salat ini, artinya salat berjamaah, lebih aku cinta dibanding beliau memimpin negara Irak. Itu Irak semuanya. Dibanding saya lebih cinta mendapatkan fadilah berjamaah dibanding saya diangkat jadi khalifah untuk seluruh kota Irak. Ini bagi mereka yang mengetahui fadilah berjamaah, yang mengetahui akhirat, fadilah antara yang akan didapatkan di akhirat. Itulah perasaan mereka. Masih ada berapa hadis lagi yang insyaallah besok kita lanjutkan. Untuk malam ini kita cukupkan. Allahumma ij'alni Allahumma ij'alna min muqimis salah muaddina lihaddina lihuquqiha kulliha minha al-jama'ah. Allahumma ij'alna mimma yu'adduna salatal maktubata fil jama'ah. Allahumma ij'alna mimma yuqimu salata في الجماعة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.